Apartemen tuh sebuah tempat tinggal, rumah modern zaman sekarang, inovasi dari rumah susun juga, dan pokoknya banyak yang menjadikannya tempat tinggal selamanya. Tapi kalau buat aku sendiri sih ya, buat tempat tinggal selamanya tuh sedikit kurang gimana gitu ya, karena di situ bisa dibilang orang-orangnya individualis, jarang bertegur sapa sama tetangganya. Kenapa kita mengangkat eh, di apartemen? Karena apartemen itu bayangin sebuah gedung ya, dimana banyak manusianya, dan kita memiliki setiap kamar itu memiliki konfliknya masing-masing, masalahnya masing-masing gitu. Urbanus Apartementus, sebuah film yang sangat urban, bergaya modern tentang kehidupan masyarakat apartemen dengan segala cerita di dalamnya yang mungkin kita sekilas ngelihat itu cuma tentang individualis, tentang banyak-banyaknya lorong, tentang pintu-pintu tertutup. Tapi di dalamnya itu benar-benar kalau kita lihat, kalau kita bikin cerita dari apartemen, benar-benar sesuatu yang unik banget. Ini film adalah film multiplot dan kita memiliki 4 cerita yang berbeda dan unik masing-masing. 4 cerita itu, yang pertama adalah F Apartemen 1203. Nah, di sana tuh kita menceritakan tentang yang lebih banyak sekarang lagi dibahas, yaitu seleb tweet. Jadi kita menceritakan kehidupan seorang seleb tweet. Ya, film Night Shift ini adalah satu-satunya film multiplot dalam multiplot. Night Shift ini bercerita tentang tiga karakter yang berbeda, yaitu filmmaker, terduga junkie, dan satpam yang tinggal dalam satu gedung apartemen yang sama tapi tidak pernah saling berkomunikasi. Aku kan penyanyi dangdut, oke wong sing mikir elek. Jadi Perawan Dangdut itu ceritanya tentang seorang penyanyi dangdut yang masih perawan, tapi kita menghubungkannya dengan masalah politik. Jadi bagaimana stereotyping kepada penyanyi dangdut malah menimbulkan konflik untuk dirinya sendiri gitu. Tapi kita lebih fokus ke konflik cinta yang dipicu oleh konflik kompleks gitu. Sepasang pintu ini adalah kisah persahabatan dua perempuan dari beda generasi. Yang satu adalah Sheryl, seorang ibu perempuan, dan yang satu lagi adalah Oma Puspa, seorang pensiunan pegawai negeri yang merasa kesepian. Di sini aku berkesempatan juga mendirect kayak aktor komedi senior gitu, Mas Indra Biro, dan itu tuh menyenangkan banget karena kan kita beberapa kali diskusi nih sebelum produksi gitu, kayak waktu kita menjelaskan kondisi persinnya gitu, kita menawarkan kayak gini gampang banget gitu kerja sama dia. Kayak misalnya kita nawarin satu nih, kayak Mas ntar gini, terus dia tuh kayak nangkap kita gitu, oh iya ya lucu ya, tapi gimana kalau gini gitu. Kayak kita ngasih satu, dia nawarin 3 gitu. Jadi kayak kita sebagai yang direct juga, itu keren juga. Jadi kayak kolaborator yang sangat menyenangkan gitu. Gue tuh kebagian aktor yang justru malah memberikan pelajaran buat gue. Beliau itu ada Oma Tuti sama Teh Popi. Suasana syuting tuh jadi menyenangkan gitu dengan adanya mereka. Satu lagu buat kalian. Oke. Bukan anak-anak manja sedikit kerja, banyak mintanya. Mereka tuh aktor yang cukup menghibur gitu ketika di lokasi syuting. Jadi lumayan sulit karena sejujurnya Intan bukan orang Jawa. Jadi ketika reading kita semua, baik Intan maupun saya dan Asrada lain harus berusaha membuat Intan berada dalam karakter Kartika dengan dialek, dengan cara penuturan gitu.
gitu. Masuk iyo, bapak Rama mikir koyong orang bisa. Makasih ya Bang. Lah, iya kan. Semangat ang bisa yo, cus. Saya di sini bikin remix lagu Dara Puspita yang Agugu. Itu lagu lama banget tahun 1967 kan. Lagu Agugu ini nanti bakal jadi soundtrack di film judulnya Sepasang Pintu, nanti dimainin sama Poppy Sofia sebagai DJ seksi gitu. Aku loh, ayo naik lagi. Aku loh. Katanya Teh Poppy sama Mas Indra Birowo itu bener-bener aku menghadapi mau nyentuh aja grogi banget ya. Di apartemen ini kita cuma dapat 2 ruangan yang untuk set lokasinya, dan kita coba olah menjadi 5 kamar. Kita harus berusaha mengubah setiap set lokasi kamar itu menjadi sebuah karakter di setiap filmnya. Sebenarnya sih kalau itu dibilang mudah juga enggak, dan kalau dibilang susah juga enggak, karena kita memang butuh bener-bener di sini kita dituntut untuk feel kita dari film indie mencoba untuk di layar lebarkan. Dari divisi kamera sendiri kita ada berempat, ada gue, ada Elan, ada Dira, juga ada Alfi. Nah, kita berempat di sini kita udah kayak satu keluarga, kita udah kayak satu tim. Lo harus bertemu dengan suasana baru, suasana produksi yang sebenarnya, dimana lo dikejar-kejar oleh waktu, oleh orang-orang yang berekspektasi tinggi. Akhirnya lo harus bekerja lebih ekstra untuk tidak mengecewakan mereka. Karena jadwal, kadang-kadang kita kerja overtime. Maksudnya overtime, kita tuh kemarin kerja bisa sampai lebih dari 18 jam, hampir lebih dari 20 jam. Dan teman-teman itu semua menurut gue itu luar biasa. Mereka punya energi yang bisa bilang berkelanjutan gitu, tanpa istirahat atau istirahat yang minim. Terus sulitan yang paling luar biasa menurut gue adalah di Dr. Boyke, karena lo harus tahu kamera lensanya itu nyangkut, dan gue harus syuting di Dr. Boyke ruangan sesempit itu dengan lensa 50 mili. Pas gue lihat hasilnya, oh god, gue pengen nangis karena fokusnya kabur-kaburan. Gue ngerasa gagal jadi DOP, enggak deh. Oke, kesulitannya jadi karena ini pertama kali saya ngeremix lagu, meskipun dulunya udah pernah main DJ, tapi ngeremix lagu, dan lagu itu lagu lama, jadi dia tempo kacau karena lagu lama itu. Ya, dalam film ini satu-satunya cerita yang monolog banget, jadi nggak banyak dialog, tapi kita harus bisa menerjemahkan ke penonton itu gimana cerita ini bercerita gitu. Jadi pesannya itu tersampaikan dengan dialog yang amat sangat sedikit, makanya kita atasin dengan yang namanya Balon Twitter. kayak gitu. Nanti di gambar jacknya itu dikasih catatan bakal keluar Twitter. Yang paling kesel adalah tuh boom, anak sound. Itu kalau misalnya kita udah nemu set yang enak, lampu yang enak, tiba-tiba mereka bocor. Itu sebenarnya ngeselin, cuma ya udah gitu, kita berada di satu naungan, kita berada di satu rumah, kita berada di satu kotak, harusnya harus saling supporting sih, kayak gitu, saling pengertian. Kita kenalan banyak temen, kita kenalan banyak kru-kru baru, kita kenalan sama kru-kru profesional, kita buka link juga, dan yang pasti kita dapat banyak pengalaman banget, terutama gue sendiri. Gue belajar bagaimana bekerja sama dengan dan beradaptasi dalam proses syuting yang profesional
pengalaman produksi yang sebenarnya, terus latihan mental, terus latihan disiplin. Anaknya tuh seru-seru banget, keren banget, mereka tuh hebat banget lah pokoknya pengawasannya. Kenal banyak orang ya, jadi biasanya aku kalau misalnya nyari baju tuh cuma satu tempat, dua tempat, tapi sekarang tuh bisa cari berbagai tempat dan bisa kenal beberapa orang yang emang kompeten banget di bidang itu gitu. Bisa berada di LA Indie Movie ini menurut gue adalah sebuah prestasi besar bagi gue tahun ini, karena selain gue mendapatkan ilmu yang sangat berguna buat gue ke depannya, gue juga mendapat teman-teman yang pastinya sangat gue rindukan keberadaan mereka setelah program ini berakhir. Banyak masukan-masukan, ilmu-ilmu lain selain dari mentor-mentor, dan gue berharap kedepannya gue dan teman-teman masih bisa saling komunikasi untuk proyek-proyek lainnya. Terima kasih LA Indie Movie, dan gue sarankan lo semua juga ikutan untuk program berikutnya. Sukses terus buat LA Indie Movie, karena ini benar-benar jadi ajang kreatif anak muda dalam dunia perfilman. Semoga ke depannya tetap terus ada LA Indie Movie, karena ini benar-benar berguna buat memunculkan filmmaker handal baru di masa depan. Pokoknya buat kamu yang belum ikutan LA Indie Movie, Vicky tunggu di tahun depan ya, harus banget, karena kalau kamu gak ikut kamu make up. Lo nggak bakal nyesel bergabung di LA Indie Movie, dan jangan lupa ikutan tahun berikutnya. Lu harus ikutan, men. Kalau nggak, lu bakal nyesel banget. Ini salah satu kesempatan paling luar biasa, pengalaman yang paling hebat yang bisa kalian dapetin. Lo harus ikut gitu, dan jangan pernah minder kalau misalnya lo perempuan dan lo suka pegang kamera, karena kelamin nggak membatasi ruang gerak lo untuk ikutan acara ini, apalagi lo hobi pegang kamera. Itu aja sih. Dan jangan lupa nonton film ini. Sopi! Wow, sepeda gue dikejar. Cinema Camp ini benar-benar seperti saya bilang kesempatan buat sebenarnya semua orang yang tertarik di dunia perfilman ya, khususnya yang belum pernah bikin film sebelumnya, dan Lingkar Alumni memberikan kita kesempatan untuk mewujudkan impian kita untuk membuat sebuah film ini. Makanya kita berharap banget biar LA Indie Movie ini terus berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya, agar menciptakan filmmaker muda yang akan menciptakan film-film berkualitas untuk Indonesia ke depannya. Semoga tahun depan ada lagi, dan buat kalian yang pengen, jangan takut buat ikutan LA Indie Movie ini, karena di sini kalian gak akan nyesel kalau ikutan LA Indie Movie. Pokoknya buat kalian yang tertarik di bidang film, terus passion kalian ada di sini dengan berbagai passion, mau jadi director, dari produser atau apapun di sini, pokoknya kan ikut aja ntar LA Indie Movie. Pokoknya sukses terus buat LA Indie Movie. Makasih buat semuanya. Sukses terus buat LA Indie Movie. And cut!